Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. So, tahun 2025 adalah the year of harvest, the season of harvest. So, hari ini kita mau belajar adalah when God's timing aligns with our obedience. Saudara, yang saya dapat adalah begini, karena ada 2 ayat tema yang Gembala Pembina dapatkan tentang the year of harvest. Yang pertama diambil dari Ulangan pasal yang 11, dan yang kedua diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-35. Kalau saya korelasikan, saya buka jendela dulu buat saudara supaya saudara kira-kira ada gambaran kira-kira kita akan membahas apa sepanjang beberapa menit ke depan. Tahun 2025 akan jadi the year of harvest saat fondasi kita adalah ketaatan. Karena kalau bicara Ulangan pasal 11, itu bicara soal ketaatan. Fondasinya adalah ketaatan, boleh dengan saya katakan ketaatan. Belum semua, boleh dengan saya katakan ketaatan. Dan waktu kita membangun di atas ketaatan, Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 35 mengajarkan tentang hikmat Tuhan untuk kita melihat kesempatan. Saat dasar kita 2025 adalah ketaatan, dan kita punya kemampuan untuk melihat kesempatan, di tengah-tengahnya kita isi dengan usaha yang terbaik. 2025 will be the year of harvest, the biggest harvest in your life. Tuaian terbesar dalam kehidupan kita. Tuaian bisa bicara mengenai apa yang kau tabur dalam sisi apa? Finansial, berkat-berkat materi, dalam sisi kesehatan, dalam sisi hubungan, dan juga jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Amin. Amin. Satu kali Tuhan mengubah paradigma saya beberapa waktu lalu waktu sebuah perenungan. Begini saudara. Saya masih berpikir bahwa gimana ya mengajak jemaat saudara semua yang tadinya belum terlibat untuk melayani jadi melayani. Saya berpikir dengan saudara nanti jadi pelayan Tuhan, saudara akan dipersiapkan lebih lagi jadi penuai. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, bukankah semua yang dikirim di dalam gereja Everyone Connected adalah calon-calon penuai? Amin. Lalu siapa yang harus kita tuai? Siapa saudara? Orang di luar sana dong, betul ya? Yang belum kenal Tuhan, yang pahit dan kecewa sama Tuhan, yang lagi hancur hubungan rumah tangganya, yang lagi hancur ekonominya, yang tidak digembalakan dan tidak dimuridkan di dalam ibadah seperti ini, merekalah yang akan menjadi tuaian. Tolong katakan amin. Jadi siapakah para penuai? Boleh lambaikan tangan, katakan saya Tuhan. Ngomong sama Tuhan ya, saya Tuhan. Saudara semua adalah penuai, amin. Para penuai yang sedang dipersiapkan di tempat ini. Karena waktu saudara keluar dari tempat ini, kita cuma punya tugas satu, apa? Amanat agung Kristus sampai ke bangsa-bangsa. Tempat siapa? Saya
Saya Tuhan. Lewat saya Tuhan. Takut saudara ya? Kenapa takut saudara? Enggak. Sederhana kok. Menjadi penuh itu bukan berarti kita harus salah satunya saja dengan kita ngomong tentang Yesus itu cuman salah satunya. Tetapi ada sesuatu yang bekerja lebih kuat daripada perkataan adalah perbuatan. Saat perbuatan kita, perkataan kita, cara dagang kita, cara kita menghadapi customer, cara kita berbicara, cara kita berbisnis, cara kita kuliah, cara in every situation. Kita menunjukkan Kristus ada di situ. Orang nggak perlu diinjilin, orang akan tertarik untuk cari Yesus. Amin. Amin, saudara. Sederhana. Nah, kita mau masuk, saudara ya. Kita lihat. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah, ini bicara soal ketaatan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Saudara perhatikan itu. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Mungkin ada di antara kita yang merasa 2024 banyak pundi berlubang. Entah itu karena sakit penyakit, ada sih pendapatan, dapat sih uang, tapi ada aja pengeluaran yang tiba-tiba, pengeluaran urgensi yang kita sendiri, kenapa ya bisa terjadi begitu? Mungkin engkau tidak bisa menikmati yang namanya gandum, anggur, dan minyak yang selama ini engkau kelola. Tetapi kalau dasarnya adalah ini, kembali kepada firman Tuhan. Dasarnya adalah dengan sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. Artinya ada ketaatan masuk di situ. Saudara lihat, iman dan ketaatan akan bekerja berdampingan. Dan saat iman dan ketaatan bekerja sebagai fondasi, dan kita bisa melihat kesempatan, saudara, percepatan terjadi. Saudara dengar ini. Bangsa Israel waktu di tanah Mesir, mereka hidup ditakar. Berkat mereka ditakar sama orang. Apa yang mereka punya, apa yang mereka makan, semuanya itu ditakar orang. Ditakar sama siapa? Orang Mesir. Mereka tidak mendapat berkat yang terbaik. Enggak, mereka cuma dapat berkat. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Segala yang mereka punya itu ditakar sama manusia. Tetapi waktu Tuhan membawa mereka keluar, Alkitab menjanjikan, Tuhan memberikan hujan. Artinya, segala sesuatu yang tadinya ditakar sama orang, sekarang waktu mereka ikut Tuhan, berkat mereka ditakarnya sama Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang masuk dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi hidup ditakar manusia. Saudara, saya mau tanya, kira-kira takaran manusia sama takaran Tuhan besar mana? Kalau hidup kita cuma ditakar orang, berkat kita segitu-gitunya. Saudara dengar ini, kalau ada di antara saudara yang hidupnya hari-hari ini mungkin berkata, hidup saya morat-marit, cuma cukup untuk hidup, tidak punya lebihnya. Saudara dengar ini, the year of harvest akan membawa kita hidup dengan takarannya Tuhan. Anugerah Tuhan akan dilimpahkan besar dalam kehidupan setiap kita. Artinya akan ada berkat yang membual-bual dalam kehidupanmu. Kuncinya apa? Fondasinya harus kuat. Landasannya adalah hidup dalam ketaatan. Saudara, kalau saudara punya kesempatan, saya berkesempatan lagi itu ke Israel, saudara ya, ke tanah perjanjian. Menarik sekali, selalu kalau kita dibawa ke Danau Galilea, itu biasanya kita naik perahu sebentar, saudara ya, sambil naikin bendera Indonesia, nyanyi lagu Indonesia Raya. Sejam lah kurang lebih kita mengitari Danau Galilea. Nah selalu tour guide tuh bilang begini, Bapak Ibu Saudara, sekarang keadaan Danau Galilea lagi bagus. Airnya lagi tinggi. Artinya mereka punya cukup air, persediaan air cukup. Tetapi pernah satu kali waktu saya ke Israel, si tour guide-nya bilang gini, Bapak Ibu Saudara, ini Danau Galilea lagi turun sekian meter dari permukaan air. Dan sepertinya itu menjadi sesuatu yang mencekam. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat cukup curah hujan. Saudara, kita perlu ingat bahwa walaupun hujan datang dari Tuhan, bukan berarti kita bebas dari tekanan dan masalah.
Saudara, satu kali saya mau kuliah, saya doa sama Tuhan. Waktu SMA selesai, saya doa, Tuhan saya harus kuliah apa? Singkat cerita, dalam sebuah mimpi Tuhan menyingkapkan. Tuhan berkata, aku akan memampukanmu. Ya. Wah, begitu dengar itu, saya bangun, saya langsung tahu saya mau kuliah apa. Kuliah akuntansi. Karena sebelumnya saya bilang, saya nggak sanggup kuliah akuntansi. Tiba-tiba di mimpi itu, Tuhan bilang begitu. Aku yang akan memampukanmu. Jadi pede banget saudara, saya langsung tulis kuliah jurusan akuntansi. Wah gitu ya, ikut saringan masuk, ujian, keterima. Nah setelah keterima di satu universitas di kota Bandung, kuliah accounting. Saya berpikir begini, saya kan ikut tuntunan Tuhan toh. Saya dengar suara Tuhan lewat mimpi, saya jalanin, saya taat kan gitu kan. Harusnya mudah nggak? Kalau udah ikut tuntunan Tuhan harusnya mudah nggak? Mudah dong. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Tapi saudara tahu nggak waktu dijalani? Susahnya setengah mati. Ternyata saya nggak pinter akuntansi saudara. Pusing saya. Aduh bener saya pusing. Sampai udah kuliah pun saya masih les. Saya les kadang bisa sampai jam 1 subuh saudara. Orang lain mungkin jam 1 subuh ke tempat dugem. Saya mah di tempat les. Jam 7 pagi udah nongkrong lagi di kampus. Ngapain? Ujian. Siang-siang keluar hasil D, saudara. Ngapain atuh saya teh? Saya ngirup teh. Udah kuliah susah. Les sampai jam 1 subuh. Besok ujian tetap gak lulus. Nah kieu-kieu teuing. Saya lupa bahwa kalimat yang Tuhan katakan adalah aku yang akan memampukan. Artinya memang saya mah gak mampu gitu saudara ya. Halo? Seringkali kita kalau udah ikut tuntunan Tuhan, wah dapat nih bener nih ini cara Tuhan nih jalan Tuhan. Melangkah dengan iman luar biasa. Tapi waktu dijalanin ternyata banyak obstacles, banyak masalah, banyak kerikil, banyak batu. Lalu kita bilang, wah salah kali ini bukan dari Tuhan. Nah ini seringkali kita akhirnya gak nuai. Waktu kita ngalami masalah, kita lupa bahwa masalah itu memang diizinkan Tuhan untuk ada di situ. Dan kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita menuai apa yang dijanjikan. Amin. Hidup ikut Tuhan, tuntunan Tuhan bukan berarti bebas masalah. 2025 pasti akan banyak masalah. Tetapi dengar ini saudara, sebanyak apapun masalah nanti, selama kita jalan sama Tuhan, sebanyak itu penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebanyak apapun masalahmu, it's okay. Sebanyak itu pula pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Nah saudara, mari kita teruskan. Yang pertama kita harus belajar dari kisah ini adalah we have to know the season, knowing the season. Mengenali musim yang ditetapkan Tuhan. Dan saudara, setiap musim punya cirinya. Setuju? Apa ciri dari musim hujan? Apa ciri musim hujan? Mendung, terus apa lagi? Banyak hujan, saudara, itu gampang. Betul ya? Ciri musim hujan apa? Hujannya sering. Itu cirinya. Apa ciri musim kemarau? Hujannya sedikit, panasnya banyak. Begitu kan? Ada cirinya? Musim Tuhan juga ada cirinya. Ada masa, saudara, engkau lagi diberkati. Lagi musim kau alami berkat Tuhan. Kau harus lihat. Ciri-cirinya gampang. Apapun yang kau kerjakan, semuanya mendatangkan cuan. Mau ngerjain apa juga serasa kayak tangan teh dingin gitu. Pokoknya semua yang aku pegang, semuanya berubah jadi uang. Bisa. Ada musim kau lagi diberkati, apapun yang kau pikirkan, kau kerjakan, tiba-tiba mendatangkan berkat. Atau mungkin entah bagaimana dalam 1 bulan banyak banget orang ngirim hadiah lah, makanan lah, ngirim berkat lah, ngirim apa lagi, ngirim kesempatan untuk kerja lah, banyak sekali. Tetapi ada juga musim kemarau. Waktu kayaknya udah kerja setengah mati, kenapa untungnya segini-gini doang? Ya. Artinya kita ngerti, oh waktu kita diberkati berlimpah, itu musim di mana kita harus banyak menyimpan dan menabung dan berinvestasi. Tetapi waktu kita lagi nggak punya,
Itu waktunya apa? Kita mengupgrade diri, memperlengkapi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Knowing your season. Ulangan 11 ayat 11 sampai 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita kupas beberapa hal dari ayat ini, saudara, saya sangat senang sekali ada kata-kata ini. Yang pertama kita kupas adalah bergunung-gunung. Boleh dengan saya katakan gunung. Kata bergunung-gunung dalam bahasa Ibrani hirar itu artinya adalah ada yang muncul, tampak jelas, menjadi kelihatan. Dan juga dikatakan dalam terjemahan DBD itu adalah ada promosi yang akan datang dari Tuhan. Saudara dengar ini, 2025 waktu kita mendasari hidupan kita dalam ketaatan. This is the year of harvest. Apa yang akan menjadi bukti bahwa ini akan menjadi tahun penuaian buat saudara? Yang pertama, engkau akan lihat ada sesuatu yang mulai nampak dalam kehidupanmu. Baik itu segala sesuatu yang mungkin selama ini masih engkau simpan, karena itu adalah proses hidupmu. Lalu tiba-tiba sekarang mulai muncul tunas dan orang mulai bisa melihat benar ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Ada yang muncul dalam hidupmu. Engkau mulai diberkati, orang bisa mulai merasakan benar, dia hidupnya diberkati. Saat orang lain ngalami kurang diberkati, dia lebih diberkati. Dia tetap bagus bisnisnya, dia tetap oke rumah tangganya. Saat orang lain sekarang gonjang-ganjing, rumah tangganya tetap baik. Ada yang sesuatu yang bisa orang lihat. Akan mulai tampak jelas apa yang kau tabur selama tahun-tahun sebelumnya, itu akan muncul. Mungkin kau menunggu-nunggu, Tuhan aku tuh udah nabur yang baik terus, tapi belum muncul yang baik. Saudara dengar ini tahunnya. Bergunung-gunung artinya sesuatu yang baik itu akan mulai muncul dalam kehidupanmu. Sesuatu yang tadinya belum tampak sekarang mulai tampak jelas. Kepribadianmu yang selama ini dikikis sama Tuhan, diproses melalui orang terdekatmu yang kayaknya gak habis-habis. Tahun ini orang mulai bisa melihat benar. Yang benar teh dia sebenarnya. Yang itu yang gak benar. Pembelaan akan datang dari Tuhan. Amin. Akan mulai nampak bergunung-gunung. Yang kedua, berlembah-lembah. Boleh dengan saya katakan lembah. Nah kata lembah menggunakan kata Ibrani bikah itu artinya adalah ada sebuah pemisahan yang jelas. Saudara dengar ini. Mungkin beberapa waktu ini engkau mengalami tiba-tiba rekan bisnis yang kau udah join sama-sama sekian puluh tahun bahkan tiba-tiba ketahuan belangnya selama ini engkau ditipu dan dikhianati. Tiba-tiba mau gak mau engkau memisahkan diri dari orang-orang itu. Apapun caranya Tuhan akan bikin. Tetapi pemisahan itu mulai akan jelas. Bahkan Tuhan akan mulai memperlihatkan pemisahan yang jelas antara orang-orang yang bersandar dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan orang yang hanya mengandalkan manusia. Akan tampak jelas. Ini tahunnya, saudara. Berlembah-lembah. Ada sebuah pemisahan. Berikutnya dikatakan, air sebanyak hujan yang turun dari langit. Wow, ini bagus banget, saudara. Mari kita merenungkan ini sedikit lebih dalam. Air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, waktu bangsa Israel di Mesir, mereka itu kan budak. Rata-rata kerjaan mereka itu pekerjaan kasar. Apa yang mereka kerjakan? Mereka ngumpulin batu bata. Ya, ingat kisahnya? Waktu Musa mau membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tiba-tiba Firaun marah. Firaun bilang gini, dasar kamu semua pemalas. Yang tadinya aku siapin jeraminya, aku siapkan apanya, sekarang tidak. Tetapi bata yang kalian harus kumpulkan, jumlahnya tidak boleh berkurang. Jadi kerjaan mereka adalah kerjaan kasar. Mereka hidup ditakar sama orang. Berkat mereka ditakar sama siapa? Sama mandor. Segitu aja. Tetapi saudara, waktu mereka masuk di dalam caranya Tuhan, rencananya Tuhan, Tuhan mengubah takaran manusia menjadi takaran Allah. Yang tadinya mereka mengandalkan manusia, sekarang mereka harus mengandalkan Allah. Kenapa? Karena air hanya diberikan sebanyak hujan yang turun dari langit. Siapa yang bisa memberikan hujan? Siapa yang bisa bikin hujan? NASA bisa bikin hujan? Enggak, saudara. Yang bisa bikin hujan, Tuhan. Amin. Yang bisa mendatangkan hujan siapa? Tuhan. Artinya ada sebuah perubahan signifikan.
Yang tadinya mereka hidupnya mengandalkan orang. Ditakar orang, mengandalkan mandor, mengandalkan bantaran air sungai Nil, diairi kepada mereka. Sekarang mereka harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Saudara, 2025. Kalau saudara mau ini menjadi the year of harvest, kita harus betul-betul sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Siapa yang mengerti bahwa hidup kita semuanya adalah anugerah Tuhan? Wah, saya pun rindu. Setiap hari saya menyadari, saya ada hari ini. Saya diberkati, apapun yang saya boleh miliki, semua karena anugerah Tuhan. Nah saudara, kita mau gali lebih dalam kata hujan. Hujan itu bisa menjadi berkat langsung, tetapi hujan juga bisa menjadi berkat tidak langsung. Maksudnya gimana? Gini, hujan yang adalah berkat langsung, contoh, seperti tadi, kisah tentang di Israel kalau air dari Danau Galilea naik, mereka happy. Kenapa? Karena akan ada cukup air, minuman, penyediaan air bersih untuk seluruh Israel pada musim itu. Tetapi waktu air mulai surut, mereka mulai ketakutan. Kenapa? Takut air tidak cukup. Kapan air dari surut bisa naik? Waktu curah hujan turun. Saudara paham? Waktu curah hujan turun itu menjadi berkat langsung bagi orang-orang Israel. Tetapi ada juga berkat tidak langsung melalui hujan. Apa? Saudara, seorang petani yang menanam, mereka butuh hujan. Tapi waktu hujan datang, apakah mereka langsung bisa menikmati buahnya? Pelan-pelan saya tanya. Petani, nanam padi, mereka perlu hujan enggak? Perlu. Nanam pohon lah, perlu hujan ya? Perlu hujan. Apakah waktu hujan turun mereka bisa langsung nikmati buah dari tanaman itu? Tidak bisa. Artinya hujan yang datang itu menjadi berkat, tetapi berkatnya enggak langsung. Artinya harus ada kemampuan untuk mengelola berkat Tuhan. Saudara tolong pay attention, hari-hari ini kita perlu hikmat ini. Doa seperti ini, Tuhan berikan aku hikmat untuk aku bisa mengelola berkat Tuhan. Jadi waktu Tuhan kirimkan hujan, mungkin belum langsung nampak buahnya, belum bisa kita nikmati. Tetapi itu adalah berkat tidak langsung yang Tuhan sedang kerjakan dengan cara yang kita gak bisa lihat. Soalnya ada satu quotes yang bagus bilang begini. Sesuatu yang tidak Anda lihat bukan berarti sesuatu itu tidak terjadi. Saya ulang ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan berarti sesuatu itu tidak terjadi. Setuju gak? Sesuatu yang kita gak bisa lihat dengan cara Tuhan bekerja bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini engkau menunggu karena ada tadi berkat tidak langsung. Engkau sedang menanam, engkau sedang menabur. Tetapi dengar, Tuhan sedang memberikan pertumbuhan pasti waktu engkau menjalaninya dengan benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kau jalani, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara gak usah takut. Benih apapun yang kau tabur sebelum 2025, engkau akan tuai di tahun 2025. Karena hujan akan datang. Dan waktu hujan datang, hujan akan memberikan pertumbuhan bagi setiap benih-benih itu. Dan tahun ini engkau akan mulai lihat, bergunung-gunung akan muncul hasil dari segala yang engkau tabur. Maka dari itu saudara, kalau bicara soal hujan yang akan Tuhan kirim, hujan juga bicara soal kita perlu persiapan. Kalau kita nggak siap, kalau kita nggak nabur, kalau kita nggak punya benih, sekalipun Tuhan kasih hujan, hujan awal, hujan akhir, hujan pada masanya, kita nggak punya apa-apa untuk dituai. Ini problemnya. Betul ada berkat langsung lewat hujan, kita bisa minum, gak kurang air. Tetapi kita perlu berkat lain juga untuk sesuatu yang kita makan. Lewat apa? Sesuatu yang kita tabur. Saudara, saya mau mengajak saudara, please berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Ini yang saya dapat. Berdoa sungguh-sungguh. Di awal bulan Februari, kita akan memberikan persembahan terbaik kita. Doa sungguh-sungguh, supaya persembahan itu menjadi benih awal tahun kita. Yang kita akan tabur. Supaya waktu nanti Tuhan kasih hujan, itu benih akan jadi tanaman yang subur. Saudara saya mau tanya,
Lebih banyak mana? Benih atau hasil buah yang kita akan nikmati? Lebih banyak benihnya atau lebih banyak buahnya? Satu benih pohon jagung akan menghasilkan satu biji jagung atau banyak buah jagung. Satu benih apel yang berubah menjadi pohon yang rindang dan berbuah apel, apelnya akan berbuah satu atau banyak. Dari satu benih akan bermunculan banyak buah. Please pay attention. Doa sungguh-sungguh kita mau nabur benih. Apapun itu. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita tabur damai sejahtera, kita akan menuai damai sejahtera. Kalau kita tabur perkataan yang baik, kita akan menuai perkataan yang baik. Pokoknya semua apa yang kita tabur itu kita tuai. Gak ada orang nanam pohon apel, keluarnya pohon jeruk. Gak mungkin. Dan kalau saudara mau diberkati secara finansial, saudara sudah tahu apa yang saudara harus tabur. Saudara bisa ikuti saya? Amin. Berikutnya, negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Nah ini bagus. Ternyata yang dipelihara bukan cuma orang Israelnya. Tetapi si negerinya juga adalah negeri yang dipelihara Tuhan. Artinya akan ada double portion blessing waktu kita ikut dalam rencananya Tuhan. Amin. Saudara di luar rencana Tuhan, saudara bisa diberkati? Bisa. Cara berkat bisa datang dari iblis? Juga bisa. Iblis bisa memberikan berkat? Bisa. Tetapi berkat yang diberikan oleh iblis tidak akan mendatangkan kebaikan. Rumah tangga lah berantakan, kesehatan lah bermasalah. Tetapi kalau berkat dari Tuhan itu akan menjadi berkat yang menyeluruh. Sehingga apa? Waktu engkau diberkati, engkau punya damai sejahtera, engkau punya sukacita. Dan keluarga semua dalam keadaan yang baik. Itu berkat Tuhan. Nah saudara, di sini dikatakan negerinya dipelihara oleh Tuhan. Waktu kita masuk di dalam rencananya Tuhan, bukan cuma kita menjadi orang diberkati, tetapi segala jalan kita itu penuh dengan berkat Tuhan. Karena negerinya udah negeri yang diberkati. Artinya saudara akan alami berkat yang berlimpah-limpah saat negeri itu adalah negeri yang dipilih Tuhan. Saat kita ada di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam tuntunannya, saudara dengar ini. Sekalipun engkau belum diberkati, waktu engkau masuk di situ, itu adalah gudang berkat Tuhan buat hidup kita. Wow. Itulah berkat orang Israel yang mereka terima pada saat itu. Nah yang kedua saudara, saya tutup di poin ini. Yang kedua, kita perlu punya yang namanya di tahun 2025 ini adalah spiritual gifts, spiritual sight. Pandangan spiritual, bukan cuma pandangan mata jasmani. Kita harus melihat ladang, tuaian dengan mata rohani. Spiritual sight or spiritual vision is the ability, satu kemampuan to perceive spiritual reality and the light of truth. It can help people see the truth, live in the truth, and walk in the truth. Spiritual sight can also help people see eternal realities and gain a new perspective on their current circumstances. Ini bagus banget. Begini saudara. Hari ini mungkin keadaanmu belum berubah. Hari ini engkau masih alami masalah yang sama yang engkau hadapi 2024. Tetapi waktu engkau punya spiritual sight, engkau akan punya satu sudut pandang baru, spiritual sight, sudut pandang baru, perspektif baru, sekalipun keadaanmu sama. Sehingga engkau bisa melihat yang tadinya engkau berkata, wah masalah ini akan mendatangkan celaka. Tetapi kali ini engkau dapat melihat, masalah ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Waktu ada seorang lahir buta, murid-murid bilang begini, circumstance-nya sama, orang buta mereka hadapi. Tetapi murid-murid bilang gini, guru, ini dia lahir buta, salah siapa? Papanya, mamahnya, apa dianya? Tetapi waktu Yesus ngomong, dia pakai spiritual sight. Dia bilang gini, enggak, bukan salah siapa-siapa. Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat dia. Dipanggil orangnya, didoain, sembuh. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara kita perlu punya ini, the spiritual sight. Sehingga waktu dunia melihat ini adalah kehancuran, kita akan melihat ini adalah sebuah cara Tuhan untuk penuaian. Saudara, halo, mau melihat dengan sudut pandang yang baru? Kita berdoa sungguh-sungguh, kita minta spiritual sight.
Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu, ini Yesus bilang, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, ini bicara mengenai kita memiliki ability, kemampuan untuk melihat kesempatan yang orang lain gak lihat. Orang kebanyakan bilang, 4 bulan lagi Yesus, waktunya menuai. Tetapi the spiritual side itu membuat Yesus bisa bilang begini. Orang bilang 4 bulan lagi. Buat saya, ladang udah kuning. Ini waktunya sekarang. Saudara, ini bicara soal percepatan. Saat orang lain baru menuai 4 bulan kemudian, orang yang bersama dengan Yesus dan mendengarkan firman ini, dia menuai hari itu juga. Bukankah itu percepatan? When the others said, 4 months from now, 4 bulan lagi Tuhan, baru kita bisa menuai hasil. Yesus berkata, no, right now, sekarang. Ini adalah kesempatan. Makanya tadi saya bilang, 2025 kalau engkau mau melihat ada penuaian terjadi dalam kehidupanmu, the year of harvest become reality in your life. Pertama, dasar bangunan fondasi kita adalah ketaatan. Tetapi berikutnya kita harus punya spiritual sight, the ability to see the opportunities. Satu kemampuan yang ilahi untuk melihat kesempatan ada di situ. Dan kita mulai ambil kesempatan itu 4 bulan di awal lebih cepat dari orang lain. Sebelum nanti orang lain rame misalkan. Oh nanti akan rame jual bapau. Sebelum orang jual bapau, saudara sudah jual bapau 4 bulan sebelumnya. Dan bisnismu lebih rame dari orang lain. Kenapa? Karena kau punya ability to see the opportunities. Saudara mau punya itu? Saudara mau punya itu? Amin. Kita doa sama-sama. Supaya hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Tetapi apa yang Tuhan lihat kita bisa lihat. Dan kita bisa ambil bagian di situ. Dan saudara, kita perlu mengerti. Kalau bicara soal ini, penuaian bukan cuma bicara soal jasmani. Tetapi juga penuaian bicara soal jiwa-jiwa. Kita perlu melihat juga dengan sudut pandang yang rohani. Maksudnya apa? Begini saudara. Kalau engkau hari ini lagi diberkati, berkatmu untuk apa? Kalau hanya untuk dirimu, keturunanmu, oke. Engkau pengen menyelamatkan, pengen bikin safe buat keluargamu, oke. Tetapi apakah engkau juga melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang besar, yaitu jiwa-jiwa yang harus diselamatkan? Saudara, saya tutup dengan ini, satu kesaksian. Tahun 2020 semua pandemi. 2021 akhir Delta sudah mulai turun. Sudah peralihan menuju Omikron. Seorang mentor rohani saya, Pastor Joshua Iwan Wahyudi. Kakak buat saya. Dia tiba-tiba telepon dan bilang, Van, gue pengen ke Bandung dong, pengen ngobrol. Akhirnya kita ketemuan lah di daerah Cimbuluit. Kita ngobrol, tiba-tiba dalam obrolan itu dia bilang begini. Van, gue dapat dari Tuhan nih. Coba lu uji. Kayaknya lu memang harus pelayanan media sosial deh. Gimana maksudnya kok? Iya, lu mulai serius pelayanan media sosial. Ada medsos mah, saya juga punya medsos Instagram. Oh bukan. Kalau perlu medsos lu semuanya gak ada tentang diri lu. Tetapi tentang pelayanan, tentang Tuhan. Konten-konten yang memang memberkati orang. Lu punya konten apa? Apa ya? Ya adalah konten penyembahan mah bisa bikin. Enggak, terus lu punya konten apa lagi? Adalah pernah bikin di grup WhatsApp saat teduh 1 tahun. Kenapa gak dibikin aja jadi video? Gitu ya. Caranya gimana? Diajarin nanti. Oke. Dengar itu, saya mulai taat saudara. Ini dengar, ini cara kerjanya begini. Saya mulai taat. Tapi waktu saya mulai taat itu, apakah gak ada obstacles? Gak ada tantangan? Banyak. Karena saya gak jago ngedit. Saya tuh cuma bisa main musik, ngedit audio bisa. Ngedit video itu another level buat saya gitu loh. Saya gak ngerti cara ngedit video. Tetapi saya harus mau usaha. Dalam ketaatan itu saya gak bisa cuma ongkang-ongkang kaki nunggu Tuhan yang membuat saya mampu. Enggak. Saya do action saudara. Waktu saya mulai belajar, akhirnya saya mulai belajar ngedit. Saya mulai bikin konten.
Saya bikin konten sampai udah ada 60 konten, lalu saya mulai masuk yang namanya YouTube tadinya nggak punya, TikTok tadinya nggak ada, mulai masuk ke semua saudara. Instagram waktu itu kurang lebih ada 4.000 followers. Saya mulai ubah semua konten-konten pribadi saya dengan konten khotbah, konten kata-kata motivasi, semuanya tentang rohani. Saudara tiba-tiba, mulai naik saudara. Hari ini, sudah 2 tahun lebih berjalan. Apa yang terjadi? Sekarang Tuhan, sekali lagi ini bukan untuk bangga-banggaan saudara. Tapi saya sedang membuktikan, waktu engkau berjalan dalam ketaatan dan engkau melihat sebuah peluang, tetapi di tengah itu harus ada usaha maksimal, baru engkau bisa melihat hasil percepatan. Saudara dalam waktu yang singkat, sekarang follower saya di Instagram ada 60.000. YouTube yang saya bikin dari nol, sekarang udah ada 25.000 subscriber. TikTok yang saya mulai dari nol, sekarang sudah ada 40.000. Dan yang paling penting buat saya ini adalah, setiap bulan Instagram aja dalam 30 hari, itu ada 200-300.000 account yang follow, walaupun dia nggak follow saya menjadi followers, tetapi dia makan setiap konten-konten rohani yang ada di situ. Dan dengar ini, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka berani repost itu. Mereka jadikan itu sesuatu yang menjadi berkat. Bahkan ada orang-orang mereka yang tidak percaya Yesus, mereka berkata, He is my pastor. Kalau bukan Tuhan bagaimana? Gak mungkin. Tetapi buat saya, itu penuaian. Bagaimana saya dengan terbatasnya saya bisa memberi makan rohani 200-300.000 orang setiap bulan? Gak masuk akal, saudara. Cara Tuhan dalam hidup saya adalah memberikan saya kesempatan melalui media sosial. Cara Tuhan dalam kehidupan Anda mungkin berbeda. Tetapi dengar, ini sudah saya buktikan. Waktu landasannya adalah sebuah ketaatan. Dengar firman, landasannya adalah ketaatan. Di tengah-tengahnya kita masukkan yang namanya usaha yang maksimal yang bisa kita kerjakan. Upgrade diri kita, lakukan yang terbaik. Terus searching, terus gak berhenti untuk kita punya yang namanya Kaizen improvement. Kita lakukan improvement lagi dan lagi. Dan kita melihat ada kesempatan di situ. Boom, percepatan terjadi. Saudara mau? Saudara mau? Mau alami itu? Buat saya sebagai hamba Tuhan, memberitakan Injil hanya terbatas kalau di dalam ruangan. Tetapi melalui media sosial tiba-tiba Tuhan bawa naik begitu cepat. Saya gak tahu engkau yang dalam bisnis, dalam apapun. Kau punya struggle Anda sendiri. Tetapi pengalaman saya berjalan bersama Tuhan, pengalaman saya berjalan dengan Tuhan, mengajarkan saya hari ini. Waktu fondasinya adalah ketaatan, dan kita melihat sebuah peluang dengan sudut pandang rohani. Di antaranya kita masukin yang namanya usaha yang maksimal. Saudara akan lihat berkat-berkat maksimal turun dalam kehidupanmu dengan cara yang kau gak bisa pikirkan. Amin. Mau ngalamin? Saya percaya saudara sedang merenungkan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya 2025, fondasinya ketaatan, kemampuan melihat peluang. Saudara akan lihat 2025 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2024. Dan cara Tuhan bekerja dalam hidupmu akan jauh lebih besar, lebih ajaib. Bahkan apa yang kau pernah tabur, yang selama ini kau belum pernah tuai, kau akan tuai dengan luar biasa di tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, ibadah selesai.